Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya itu paling tidak suka kalau sudah harus berurusan dengan selang air. Apalagi selang air yang saya miliki ini sudah cukup lama saya pakai, sehingga selang air ini sudah tak lagi fleksibel, kaku dan keras di sana sini, sehingga untuk sekedar merapikan saja saya butuh waktu yang cukup supaya selang ini benar-benar jadi rapi kembali. Tapi saudaraku, seruat-ruatnya selang air ini saya tetap membutuhkannya, sekalipun saya tahu betapa tidak menyenangkannya ketika harus berurusan dengan selang ini. Tapi saya membutuhkan karena apa? Karena di dalam keruwetan sekalipun, selang air ini mampu tetap memancarkan air untuk menghadirkan sebuah kehidupan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kehidupan kita ini seperti ruwetnya selang air? Tak pernah kita ingin hidup kita ruwet. Kita ingin hidup tenang, kita ingin hidup tanpa masalah. Kita berdoa pada Tuhan supaya masalah diusir, masalah berlalu dari hidup kita. Namun toh nyatanya saudara, sebanyak apapun doa, sebanyak apapun usaha, masalah tetap ada di setiap jalan hidup kita. Hidup kita hari ini mungkin baik, tapi satu hari kita akan tahu bahwa di depan sana, di depan kehidupan kita, menanti masalah yang mungkin akan membuat ruwet kehidupan kita. Tapi menyerah itu bukan solusi. Yang pasti adalah kita harus berdamai dengan hidup ini. Kita mesti berdamai dengan masalah-masalah apapun. Karena serut-ruwetnya kehidupan sama seperti selang air ini. Di dalam ruwetnya masalah ada sebuah kehidupan yang tetap bisa dipancarkan. Saudara, saya teringat akan seorang hamba Tuhan yang bernama Elia. Ketika dia berhasil mengalahkan puluhan nabi-nabi Baal, tapi dia kalah dengan seorang perempuan yang bernama Isabel. Ketika dia mengancam untuk membunuhnya, dia lari dari Tuhan, dia lari dari sebuah pekerjaannya, dia lari dari karyanya, dan dia mengatakan, cukup Tuhan, ambil nyawaku. Dalam takutnya, dalam masalah, dalam ruwetnya hidup dan pelayanan, dia seolah-olah mengatakan semuanya tidak ada artinya. Bersama Tuhan aku tak diancam, bersama Tuhan aku tak ada damai sejahtera. Sudah cabut saja aku dari hidup ini. Oleh karena itu dia lari dari Tuhan, dia bersembunyi dari Tuhan, dan segudang alasan dia siapkan untuk menuntut, untuk protes pada Tuhan akan hidupnya hari ini. Tapi kalau kita terus melihat cerita itu, maka dalam 1 Raja-Raja 19 ayatnya ke-15, Tuhan hanya sekedar mengatakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Saudaraku, Tuhan seolah-olah tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh Elia. Seolah-olah Tuhan tidak peduli seperti selang yang ruwet ini. Seolah-olah tanpa Tuhan mengurai masalah demi masalah, dia hanya berpesan, pergi, kembalilah ke jalanmu, kembalilah dalam pelayananmu, kembalilah dalam ruwetnya kehidupan. Saudaraku, mungkin hidup kita seperti itu. Mungkin kita hari ini berdoa meminta kepada Tuhan sama seperti Elia. Tapi kok ya rasanya Tuhan tidak menolong tuh? Rasanya hidupku tetap hambar. Saudaraku, sebetulnya cerita ini ingin menggambarkan kepada kita satu hal. Bahwa keruwetan hidup itu sebuah keniscayaan. Tetapi yang Tuhan pastikan, dalam keruwetan seperti apapun, engkau tetap bisa menjadi berkat untuk orang lain. Oleh karena itu, lewat cerita dari seorang Elia,
Kita sesungguhnya didorong untuk melihat hidup ini, bukan hanya melihat susah, buruk, ruwetnya hidup. Tapi lihatlah, ada masa engkau melihat dalam ruwet seperti apapun, engkau tetap bisa menjadi berkat untuk orang lain. Menghadirkan banyak kehidupan, karena di dalam segala kehidupan kita, ada Tuhan Sang Pemberi hidup yang menjadikan hidup kita berarti dan hidup banyak orang pun berarti. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sekalipun hidup kami ini penuh dengan persoalan, carut-marut, segala macam persoalan hadir begitu rupa dalam hidup kami. Kami ingin berteriak padamu, kami ingin lepas dari semua itu. Tetapi Tuhan, seringkali masalah itu tak terangkat dalam hidup kami. Sakit penyakit terus ada, bahkan hari ini mengancam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami berdoa memohon, tetapi seolah masalah itu tak kunjung mereda. Hidup ini begitu kusut, hidup ini begitu ruwet. Kami ingin Tuhan semua itu berlalu dari hidup ini. Tetapi ajarkanlah kami jika kami memang harus berdampingan dengan masalah hidup itu. Seperti sebuah selang yang ruwet, seperti sebuah pemancar air yang betapa sulit diatur. Itulah kehidupan yang kami sadari dan hidup yang kami ingin berdamai dengannya. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan supaya seperti selang air ini kami tetap mampu memancarkan kehidupan menjadi berkat untuk orang banyak dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan ingin memancarkan berkat kasih karunia-Mu kepada banyak kehidupan ini. Beri kami kekuatan, supaya ketika kami harus menjalani hidup dengan segala persoalan-persoalan yang ada, biar kami tetap mampu memancarkan kasih Tuhan, memancarkan banyak kebaikan demi kebaikan, supaya orang makin melihat ada Tuhan yang hadir, Tuhan yang terus memberikan kehidupan. Tidurkan kami di dalam minyak, supaya esok kami bangun boleh menjadi selang-selang air-Mu Tuhan, supaya setiap kehidupan boleh kembali bangkit, setiap kegersangan boleh kembali subur, setiap orang yang kering boleh disegarkan oleh air yang kami pancarkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu sajalah kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menjadi selang-selang air milik Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.